Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu badi, salah satu cabang dari ilmu balaghah. Yang sebelumnya pernah kita bahas ilmu ma'ani maupun ilmu bayan. Sekarang kita akan membahas ilmu badi. Yang pertama, singkat saja saya jelaskan tentang pengertian ilmu badi. Ilmu badi secara etimologi itu berarti asing atau aneh. Bisa dikatakan juga artinya secara bahasa itu indah sekali. Kemudian secara istilah atau terminologi, ilmu ini mencakup keindahan-keindahan lafaz maupun makna. Ruang lingkup keindahan kalimat itu ada dua, memandang lafaz dan makna. Yang pertama, badi maknawi yang akan saya bahas di sini dibagi menjadi beberapa macam di kitab Jawahirul Maknun. Yang pertama saya ambil yaitu mutabaqah, yaitu saling berlawanan, berkumpulnya dua kata atau kebalikannya. Yang pertama itu badi, keduanya harus isim atau kata benda, seperti ayat Al-Quran Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Di sini yang kita garis bawahi yaitu al-awwal dan wal akhir, dialah yang awal dan akhir. Ini berkumpulnya dua kata atau kebalikannya, awal dan akhir. Kemudian keduanya kalimat harus fi'il atau kata kerja. Di Al-Quran surat An-Najm, wa annahu wa adhaka wa abka, dan bahwasannya dia yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Itu kata kerja ya, tertawa dan menangis. Kemudian selanjutnya keduanya kalimat huruf, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Al-Baqarah ayat 228. Di sini yang kita garis bawahi adalah lam, walahunna. Lamnya ini yang artinya manfaat, huruf yang berarti manfaat. Alaihinna, ala kewajiban atau beban ataupun tanggungan. Kemudian selanjutnya yang saya ambil adalah badi tasyabbun atrof, serupa pada ujungnya. Badi yang mengandung keserupaan atau serasi pada kalimat awal dan akhirnya, seperti surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Di sini yang kita garis bawahi, Al-Latif itu serasi dengan la tudrik. Al-Latif yang maha halus itu serasi dengan Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Maha halus itu serasi ya, atau serupa. Kemudian Al-Khabir itu maha mengetahui, kita garis bawahi dengan yudrikul absor, dapat melihat segalanya, maha mengetahui dengan dapat melihat segalanya. Kemudian badi akes atau membalik, yaitu bagian dari kalimat didahulukan kemudian ditarik pada bagian akhir. Contoh kalimat seperti ini, adadus sadati sadatul adadi. Adat orang-orang mulia adalah semulia-mulianya adat. Kemudian badi yang saya ambil adalah badi rujuk, badi yang kembali pada perkataan semula karena adanya pembatalan karena dianggap berfaedah. Sini ada kif diyarillati lam ya'fuhal kidam, bala wa ghairoha arwahu waddiyam. Berhentilah kamu di kampung-kampung yang belum oleh lamanya waktu, namun kampung-kampung telah rusak oleh angin dan hujan. Kemudian badi musyakala atau sama bentuknya,
menerangkan suatu hal dengan memakai lafadz lain sebagai keduanya jatuh secara bersamaan, baik secara terang-terangan maupun perkiraan. Artinya seperti ini, mintalah sesuatu, niscaya kami akan memberikan masakan yang istimewa. Aku berkata, masakkanlah untukku jubah dan gamis. Nah, seperti itu. Itu yang terang-terangan. Untuk yang dikira-kira atau takdiri itu seperti sibghatullah. Oke, selanjutnya badi lafdiyah. Badi lafdiyah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jinas atau penggunaan dua kata yang sama atau mirip namun berbeda dalam maknanya. Yang pertama jinas dibagi menjadi 2, jinas tam, yaitu dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal: jenis, harokat, jumlah ataupun urutan huruf. Di sini notnya adalah huruf tambahan atau alif lam dan harokat terakhir itu tidak termasuk kategori 4 tadi. Seperti wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. As-sa'atu di kalimat yang pertama dan mau terakhir itu sa'atin itu berbeda, tidak ada alif lam dan harokat akhir pun juga berbeda. Kemudian untuk ghairu tam, dua kata yang mirip pengucapannya tapi tidak sama pada salah satu. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Tafrahun dan tamrahun ini tidak sama. Ya. Tapi katanya mirip. Selanjutnya iktibas.